Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Cegah stunting itu penting. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan menuju ke tutorial ketiga, yaitu pengisian form 1.1 hingga form 1.4. Langkahnya adalah, setelah tadi kita sudah mengisi lembar kerja di Master Ansip Tools, ini saatnya kita membuka form 1.1 yang ada di web monitoring. Form 1.1 ini berisi rekomendasi daftar lokasi prioritas atau fokus penanganan. Misalnya ini Kabupaten XYZ, kemudian Provinsi ABCD, nanti kita isi jumlah desanya di wilayah kota tersebut berapa. Misalkan jumlah desanya ini 90 atau 450 desa. Nah, jumlah total kelurahan, desa berapa. Nah, ini bisa dilihat sesuai dengan data yang ada di kabupaten. Nah, caranya bagaimana? Cara mengisi form 1.1 ini, form 1 ini adalah kita membuka lembar kerja atau file yang ada di Master Ansip Tools, yaitu di form proses. Datanya bisa kita ambil dari proses 1 maupun di form data cakupan layanan. Pada kesempatan ini kita coba untuk kita ambil datanya di proses 1. Kita copy file dari nomor kecamatan, puskesmas dan desa adalah desa-desa yang menjadi prioritas penanganan. Jadi tidak semua desa ini kita copy, kita masukkan ke dalam form 1.1, tapi adalah desa yang kita jadikan sebagai fokus penanganan. Nah, ini fokus penanganannya berdasarkan prevalensi stunting. Kita ambil 10 desa karena di Kabupaten XYZ dananya cukup untuk 10 desa, hanya cukup untuk 10 desa. Kalau kabupaten tersebut cukup untuk 200 desa, silahkan 200 desanya dijadikan lokus penanganan. Kita copy, kemudian kita letakkan di form 1.1 di nomor. Nah, ini di nomor kita copy, kita letakkan di sini. Jadi fokus pertama desa Melon, kedua Alpoket, Duku, dan seterusnya hingga 10 desa. Kemudian kita copy di proses 1, kita kembali ke proses 1, kita kembali, kemudian kita copy dari desa Melon sampai dengan Tomat di jumlah anak stunting di desa Melon hingga desa Tomat. Kemudian kita blok ke kanan atau ke kolom sebelahnya hingga kolom ketahanan pangan. Kemudian kita copy dan kita letakkan di form 1.1. Nah, meletakkannya ini kita taruh di jumlah anak stunting, kita ditaruhkan di bawah dan kita paste di situ. Nah, jadi kita sudah mengisi form yang ada di web form 1.1, yaitu rekomendasi daftar lokasi prioritas atau fokus penanganan. Nah, sekarang kita melengkapi tahun pelaksanaan lokasi fokus. Seandainya tahu lokasi itu, misalkan desa Melon ini tahun lokasinya jadikan tahun berjalan sama dengan tahun pelaksanaan analisis situasi. Nah, ini kita centang di sini di kolom 5. Kita centang di sini. Kemudian kalau desa Alpoket ini tahun pelaksanaannya adalah tahun rencana atau tahun 1 tahun setelah pelaksanaan, nah kita centang di kolom 6. Begitu seterusnya. Jadi tergantung daripada tahun rencananya.
Ada juga bisa jadi tahun berjalan dan juga tahun rencana, tergantung daripada kabupaten tersebut. Setelah form 1.1 selesai, kita masuk ke form 1.2. Nah, ini ada nomor, kemudian intervensi, hingga tahun rencana 1 tahun dan yang akan datang. Tadi kita sudah menentukan lokusnya, kita copy di sini. Contohnya adalah nomor 1, misalnya ini intervensinya adalah cakupan remaja putri mendapatkan TTD. Dari mana intervensi diperoleh? Kita buka kembali di proses 1, cakupan remaja putri mendapatkan TTD. Nah, cakupan ini pelayanannya adalah cakupan layanan masih kosong, sehingga ini bisa dijadikan sebagai intervensi pelayanan. Demikian juga dengan cakupan layanan ibu nifas dan cakupan kelas ibu hamil. Ini bisa dijadikan kita sebagai intervensi penanganan. Nah, intervensinya remaja putri, kemudian yang kedua cakupan layanan ibu nifas dan cakupan layanan ibu hamil. Ini kebetulan contohnya hanya 3, nanti bisa diteruskan dengan intervensi-intervensi lainnya. Kolom 3 hingga kolom 9 diisi sesuai dengan data yang ada. Misalnya, untuk cakupan layanan saat ini di kabupaten kota 55, tetapi rata-rata cakupan intervensi saat ini di desa adalah 46, jadi ini perlu ditingkatkan. Kemudian kesimpulan pemetaan program berjalan, kita beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, ini kita memilih di mana itu akan kita kasihkan checklistnya. Apakah ada program kegiatan tahun berjalan yang berlokasi di desa fokus? Ini kita centang di sini. Ataukah ada program kegiatan tahun berjalan yang relevan tapi tidak berlokasi di desa fokus? Taruh di sini, centang di sini. Di kolom 6 belum ada. Kalau belum ada, kita centang di kolom 7. Demikian juga dengan kolom 8 dan 9. Ini kita centang sesuai dengan yang ada di desa tersebut. Setelah form 1.2, kita beranjak ke form 1.3, yaitu hasil identifikasi kendala manajemen layanan untuk menyasar rumah tangga 1000 HPK. Ini ada aspek, ada nomor 1 sama dengan 4, aspek layanan manajemen, aspek analisis manajemen layanan. 1. Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan pengawasan layanan. Kedua, desain pelaksanaan program. Ketiga, ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana. Keempat, kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat. Nah, ini nanti kolom 3 ini silakan diisi kendala-kendala yang diidentifikasi yang berhubungan dengan aspek analisis manajemen layanan. Setelah 1.3, kita mengisi form terakhir, yaitu form 1.4. Rekomendasi hasil layanan situasi. Nah, perihal perbaikan alokasi anggaran untuk form 1.4 ini yang 2020 itu sama dengan form 1.7 2019. Untuk perihal perbaikan manajemen lokasi anggaran, perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi. Ini apa rekomendasi kabupaten tersebut? Misalnya, rekomendasinya adalah mengawal perencanaan dan penganggaran untuk penanganan stunting pada setiap UPD pengampu, dan memastikan alokasi anggaran yang disediakan oleh OPD sesuai dengan yang telah disepakati seperti melalui musrembang kecamatan, forum UPD, musrembang kabupaten untuk memastikan masuk dalam renja UPD. Ini rekomendasi untuk perbaikan manajemen. Yang kedua,
perihal perbaikan layanan untuk memastikan layanan menjangkau rumah tangga 1000 HPK, isi rekomendasinya apa? Nah, ini. Bisa saja pertama, memastikan rumah tangga 1000 HPK menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui konvergensi stunting. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan manajemen layanan rumah tangga 1000 HPK. Nah, ini yang ketiga, perbaikan koordinasi antar UPD serta antar kabupaten, kota, dan desa. Isi rekomendasinya adalah meningkatkan koordinasinya antar UPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting. Yang terakhir, perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi. Rekomendasinya adalah validasi data stunting dan cakupan intervensi yang telah dilakukan oleh setiap UPD untuk memastikan kebenaran data. Nah, ini isi rekomendasi di form 1.4. Ini hanya contoh saja, tidak harus sama karena kondisinya disesuaikan dengan keadaan kabupaten masing-masing lokasi wilayah. Baik teman-teman, dengan demikian tutorial 3 telah kami sajikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pegiat stunting. Akhir kalam, cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.